بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ingkang terakhir. Ayat kaliatus 86. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifu, orang merdi sapa Allah Ta'ala, orang berbebani, orang merdi sapa Allah Ta'ala. La yukallifu, orang merdi sapa Allah Ta'ala nafsan ing awak-awakan illa wus'aha, kejaba sakuwate nafsan. Iku laha kedue nafsan maulai barang kasabat kang nglakoni sapa si nafsan ing ma. Wa 'alaiha lan iku ing atase nafsan maulai barang iktasabat kang nglakoni sapa si nafsan ing ma. Rabbana dur pengiran kula, la tu'akhirna sampun nuntut panjenengan la ing kula innasina lan wali sapa si kula. Au akhtana utawa luput sapa si kula. Rabbana dur pengiran kula, wala tahmilan mugi sampun momon sapa panjenengan alaina ngatasi kula isron ing abot kama hamal tahu. Kama kaya barang hamal tahu kang momotaken panjenengan hu ing ma aladina ing atase wong-wong ing qablina saking saderenge kula. Rabbana dur pengiran kula, wala tuhamilna lan mugi-mugi sampun minguni sapa panjenengan nang kula maring barang lato kota kang ora ana kekuatan iki mewujud lan kedue kula bihi kalawan wa fulan mugi-mugi nglebur panjenengan anna saking dosa kula wa firlana lan mugi-mugi ngapura panjenengan lan dhateng kula warhamna lan mugi melasi panjenengan nang kula antar kaya panjenengan iku maulana bendoro kula lan surna mongko mugi mitulungi sapa panjenengan nang kula al qaumil kafirin ing atase kaum kang kafir kabeh. Kita wasyaribun agak disebut nalika ayat wa in tubduna fi anfusikum ila akhirih tumurun, wong-wong mukmin padha wadul marang Kanjeng Nabi madulake bab anggone padha was-was ing mongko kentek ati ana hisabi. Nuli tumurun ayat kang surasane Allah Ta'ala orang ngerti menungso kejaba kang dikuasani dening menungso manuk.
lakon bagus ana ganjarane, lakon ala ana siksane. Wong-wong mukmin padha didhawuhi supaya padha doa, tur Gusti kawula sedaya sampun panjenengan siksa menawi kawula sedaya kesupen utawa keruputan. Tur pangeran panjenengan sampun ngantos mikuli beban dhateng kula ingkang orang kados Bani Israil. Jadi insyaallah untuk berterakan. Terus pangeran kawula sedaya sampun panjenengan mikuli beban ingkang kawula sedaya boten kiyat Gusti. Mugi panjenengan paring pengapuran lan lebaripun dosa kawula sedaya. Panjenengan punika pangeran kawula sedaya mugi paring pitulung panjenengan dumateng kawula sedaya ngawonaken golongan ingkang sami kafir. Lain kali Allah itu tidak membebani nafsan seseorang illa usaha sesuai dengan kesanggupannya. Ini sangat terkenal. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha maka sabat, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dibisarkannya. Wa alaiha maka sabat, dia juga akan mendapatkan dosa dari usaha yang dilaksanakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Kita sudah memasuki ayat terakhir surah Al-Baqarah. Pun ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah terpanjang di dalam Al-Quran. Kita sudah memasuki ayat terakhir. Buat pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang keutamaan dua ayat terakhir ini. Tanpa banyak hadis-hadis, bahkan hadisnya Sahih dan Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang keutamaan dua ayat ini. Nah, kita juga sudah membahas bahwasanya ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dua ayat ini niku turun ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Dengan tasik ingat, mestinya tasik dua pertemuan yang lalu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dua ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Walaupun ada yang pendapat yang mengatakan beda, walaupun ada yang mengatakan bahwa surah ini termasuk surah Madaniyah yang turunnya ke Madinah. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya dua ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Maka dari itu ada peristiwa komunikasi antara Gusti Allah kali Kanjeng Nabi terus diabadikan lewat tahiyat. Apa yang kita baca mengenai tahiyat, tasyahud di setiap sholat itu adalah komunikasi antara Allah karo Kanjeng Nabi. Begitu juga ayat ini. Ini sampai kula critakno, bahwasanya ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi sudah mencapai Sidratul Muntaha. Berarti usah bayang yo napa bentuke sing jelas. Pokoknya betul bisa bayang aneh-aneh, kalau saya bayang normal, Kanjeng Nabi itu menghadap marang Gusti Allah, itu malaikat Jibril tidak bisa melewati tempat itu. Ini betul bisa bayang tempatnya apa, Gusti Allah bertempat lagi, tidak usah dibayangkan seperti itu. Pokoknya, ketika Nabi berkomunikasi langsung dengan Gusti Allah, itu malaikat Jibril tidak mampu atau betul sakit melebetkan tempat itu. Ini sampai buat cerita cuma buatan tutup karena memang ini itu menceritakan tentang ayat 185.
Saat ini pun memasuki 286. Ketika Kanjeng Nabi sudah menghadap Gusti Allah, ayat 285 ini itu Allah sudah menceritakan, sudah menerangkan bahwa itu adalah sebuah penghormatan dari Allah, yang mana Allah menyebut amanah Rasul. Rasul telah beriman. Itu ini satu terang kenapa kok disebut Rasul, kok tidak aman, padahal Kanjeng Nabi itu di hadapan Allah. Tapi amanah Rasul ini adalah bentuk komunikasi. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Gusti Allah atur kados mengatakan. Kalau ini keterangan sini, karena Kanjeng Nabi itu begitu cintanya marang umat, sehingga Kanjeng Nabi itu kepingin umat itu diikut sertakan dalam penghormatan itu, dalam kemuliaan itu. Terus Kanjeng Nabi matur wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Niku mature Kanjeng Nabi marang Gusti Allah. Wong tiang mukmin nggih Gusti, sedaya tiyang sing mukmin niku iman marang Allah, malaikat, kitab, rasul. Mereka tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, terus ketika Kanjeng Nabi matur kaya ngoten, Gusti Allah niku tanggap marang Kanjeng Nabi. Faqala lahu rabbuhu kaifa qabulun bi'illahi anzaltuha wa in tubdu ma fi anfusikum. Gusti Allah menanggap marang Kanjeng Nabi, ya apa kaummu tentang responnya, bagaimana hati mereka, apakah bisa menerima tentang ayat 284 sendiri. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Itu kan diceritakan orang-orang mukmin itu kan gelisah ketika ayat 284 itu muncul. Ya apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan, membuat hisab di antara kamu tentang perbuatanmu itu. Itu kan ampun terang ketika membahas ayat 284, orang-orang mukmin itu kan was-was hati. Ya sing dijelaskan, sing diterang oleh sing diketok perbuatan dibales niku nggih wajar. Tapi karena nggone ati kalau kenang hati kok di hisab, itu kan di abot. Kami ayat ini menasah ayat 284. Jadi apa respon mereka? Terus Kanjeng Nabi jawab, lanjutannya ayat, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah jawaban dari Kanjeng Nabi. Mereka menjawab sami'na wa ata'na. Kalau nidanget kami mendengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami meminta ampunanmu, wahai Tuhan kami, kepadamu-lah tempat kami kembali. Karena ini satu paket, ayat 285 kali 286 itu satu paket. Terus nanti dikatakan faqala ta'ala inda dzalik. Kemudian Allah itu ngatur ketika itu, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan ini dikatakan yakni kota. Ada yang berpendapat sing dimaksud la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan dengan batas kemampuannya. Ada yang mengatakan tokotah, maksudnya tokotah itu apa? Sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya itu nih, umpama kesanggupannya 100, sampai batas itu sampai 100, maksimalis seseorang itu sampai 100. Maka Allah itu tidak akan membebani sampai punjuli 100 itu. Tak bakal dikai sampai 100 siji tidak. Ya sebenarnya batasnya 100 jadi pusing dikai kemampuan seseorang untuk menerima sesuatu dari Allah. Ada yang mengatakan illa duna qatiha. Gak sampai batas maksimal. Jadi umpama batas maksimal itu 100, Gusti Allah tidak akan memberikan sampai 100 memang, tapi bisa 100. Bisa 90, jadi tidak sampai batas maksimalnya. Pendapat yang pertama kan sampai batas maksimalnya. Yang pendapat kedua tidak. Wa yuqalu illa duna qatiha.
nggak sampai nisore batas maksimalnya. Jadi apapun yang dibebankan Allah kepada kita itu sebenarnya tidak sampai batas maksimal menurut pendapat yang kedua. Laha maka satas, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dimisalkannya. Pulau kali panjenengan sedaya melampaui amal saya mawon, itu akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dimisalkannya. Wa alaiha maktasaba, dan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dikerjakannya. Apapun yang perbuatan yang kita amalkan, entah itu baik atau itu buruk, entah itu baik atau itu buruk, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah. Ngelakoni api, dia oleh ganjaran api, dia oleh ngelakoni elek, dia bakal oleh dosa, bakal oleh siksa. Lanjutannya ayat, ya betul. Ketika Gusti Allah matur kados ngeten, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Namun ini dikatakan, faqala Jibril inda dzalik. Iki kita memakai pendapat yang mana pendapat ini mengatakan kalau dua ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Terus kita memakai pendapat yang ini dulu. Kanjeng Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj itu kan didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika Kanjeng Nabi sampun matur marang Gusti Allah, malaikat Jibril boten saged mlebet teng nggone panggonan niku. Kalau balik di mana? Kalau usah dibayangno jero-jero. Jadi kira-kira, kalau kita ilustrasikan, malaikat Jibril itu benar tidak bisa masuk ke tempat itu, tapi malaikat Jibril itu bisa mendengar percakapan antara Allah dan Kanjeng Nabi. Karena kalau kembali ini dikatakan, apalah Jibril tidak tahu. Ketika Gusti Allah sampun matur kados wonten teng Kanjeng Nabi, kalifu wa nafsan illa usaha laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Malaikat Jibril itu matur marang Kanjeng Nabi. Apa yang diutarakan oleh malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi? Sal tukar. Sal jalur panjenengan. Jadi Kanjeng Nabi, malaikat Jibril itu matur marang Kanjeng Nabi. Jadi makanya ya kalau kita ilustrasikan, malaikat Jibril itu berada di luar tempat, tidak berada di tempat itu, tapi sakit memikirkan. Jadi ketika ayat itu turun, terus malaikat Jibril itu matur marang Kanjeng Nabi, sal jenengan nyuwun Kanjeng Nabi marang Gusti Allah. Nek jenengan nyuwun dokter mungkin pasti diparingi. Terus Kanjeng Nabi nyuwun niki dumone sampai akhir ayat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Karena malaikat Jibril memerintahkan kepada Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu minta marang Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi matur marang Gusti Allah donga nyuwun Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Yang dimaksud innasina ini adalah menurut tafsir Al-Qurtubi injahilna, jika kami tidak mengetahui. Gak ngerti ya wis apa maneh kan. Jangan hukum kami jika kami tidak tahu. Au akhṭa'na. Sing dimaksud akhṭa'na kembali ayat iki inta'ammadna. Jika kami sengaja. Betapa banyak di antara pulau kali panjenengan saja di Misro ini gak oleh, tapi jadi lakoni, makanya innasina aw akhtana. Jadi maksud aw akhtana kembali ayat lagi inta'amadna. Ya Allah ampuni kami, ampun jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah yang disengaja. Ketika Kanjeng Nabi matur katosnya, ada yang juga berpendapat waikol in aminna bin nisyani wal khotori. Ada yang berpendapat juga ampuni kami ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah jika kami melakukan itu karena kita lupa atau karena kita memang bersalah.
wong lek lali iki jenenge wong lali. Iku bener salah, tapi lek lali iki rumah. Kadang-kadang kelihatan wong sing lali mungkin kula kan panjenengan yo tahu. Luhur wis saking enake saking enake nyambut damel, saking enake napa sampai lali durung salat. Bener-bener lali. Ya aku ternyata durung salat. Bener-bener lali kados ngoten. Makanya ketika Kanjeng Nabi donga kados ngeten marang Gusti Allah, malaikat Jibril matur, faqala lahu Jibril, qad u'tita dzalika qad rufi'a an ummatika al-khata'u wan nisyan. Ketika Kanjeng Nabi matur kados ngeten Gusti Allah, terus malaikat Jibril itu komentar, malaikat Jibril itu matur, itu sudah benar kau kita. Teman-teman wis diparingno marang panjenengan. Seperti itu. Jadi umatmu, qad rufi'a an ummatika al-khata'u wan nisyan. Telah diangkat dari umatmu kesalahan yang karena akibat lupa atau yang disengaja. Kayak jalur 10. Kalau dia meminta ampun. Lanjutannya diberikan Nabi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ketika Kanjeng Nabi sampun matur, Rabbana atau akhirnya inasina wa akhtana, malaikat Jibril sampun matur niku sampun diparingi Tuhan panjenengan. Umat panjenengan sampun di sepuro. Kalau dia melakukan kesalahan yang lupa atau disengaja dengan syarat di jalur sepuro. Faqala Jibril, asal syaitan akhar. Malaikat Jibril matur maneh marang Kanjeng Nabi, mintalah sesuatu yang lain Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi matur niki, Dumo Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Mengenai tafsir Jalalain, ketika menafsiri ayat ini, itu lebih spesifik, lebih khusus membahaskan kaum Bani Israil. Terus kembali tafsir Jalalain ini dikatakan ayat Bani Israil. Yang dimaksud Isron kama hamal tahu 'alal ladzina min qablina, tentang ayat ini tentang tafsir Jalalain ayat Bani Israil, yaitu orang-orang Bani Israil. Yang dimaksud kaum sebelum kami itu adalah Bani Israil. Kenapa Bani Israil? Orang-orang Bani Israil itu bingkat linafsi fit tauhid. Jadi dengan tasnya ketika kita membahas juz 1, umat Bani Israil ketika mau tobat itu saling membunuh antara satu umat dengan yang lain, saling membunuh. Padha mateni gak ngerti dikeki kabut, gak ngerti sapa sing nang ngarep, iso bapake dhewe, iso anake dhewe, iso dulure dhewe, tapi untuk bertaubat mereka itu harus saling membunuh satu sama lain. Anjing Nabi donga supaya umatnya tidak sampai seperti itu. Jangan sampai dibebankan sesuatu yang seperti dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Baik taubat itu saling membunuh di antara satu sama lain yang tidak diketahui siapa. Wa ikhrajul imani fi zakati. Tadi tafsir Jalalain dikatakan ketika Kanjeng Nabi matur kados ngeten, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, kaum Bani Israil. Itu ketika dia mengeluarkan zakat ini itu rubu'il mali di zakat 25%. Saya mau bila mau apa zaman ketika misalnya kul kayak panjenengan dikei beban ditaklif zakat selawi persen, bahkan di umat Islam zakat di 2,5%. Itu kaum Bani Israil itu 25% zakat. 25%. Jenengan duwe 1 juta yo gak wajib zakat. 100 juta namanya. 100 juta kan sakit mboten wajib zakat. Kulo nyalir kok masakin apa gunggungan gak karu-karuan. Kan mboten 100 juta nonton mawon, Pak. Anggur 100 juta. Berarti kan selawe juta. Nah, mungkin sakniki niku wis sakniki mungkin di atas 100 juta wajib zakat itu.
juta, mungkin mendekati 200. Angka 200 juta kan berarti kan 50 juta. Umat Islam dibebani zakat 2,5%. Umpama 100 juta berarti 2 juta. 200 juta ya 5 juta. Ini Bani Israel itu 25%. Terus wakor di mau diingat saya satu. Ini berat Bani Israel ini. Kalau Bani Israel ini ketika pakaiannya terkena najis, ini juga kan gunting. Umpama sarung kena najis, klambi kena najis, ini juga kan gunting. Jadi sing kena najis itu digunting terus dibuat. Umat Kanjeng Nabi lek pakaian kena najis disuceni sampai banyu dadine suci wis iso digawe salat. Tapi kalau Bani Israil berat Bani Israil itu zakat Israil persen tobat dikubur saling membunuh lek pakaian kena najis dikubur gunting. Itu penjelasan tentang tafsir Jalalain. Itu tafsir Al-Qurtubi ini ketika diceritakan wa huwa annahu harama alaihim at-tayyibat bi dzulmihim wa kanu idza adnabu billahi wajadu dzalika maktuban ala babihim. Kaum Bani Israil, bukan kaum Bani Israil, kaum terdahulu itu memang ada beberapa makanan yang enak itu diharamkan, tidak dijelaskan nopo. Tapi wa huwa annahu harama alaihim at-tayyibat bi dzulmihim wa kanu idza aznabu billahi wajadu dzalika maktuban ala babihim. Kaum terdahulu niku nek ana wong nglakoni dosa ketika bengi niku ketika isu niku ana catetane nang gone ngarepe lawang. Dikatakan seperti ana tertulis nang gone lawang ngarep omahe nek wong iki mari nglakoni dosa kaya ngene. Wong dilakoni kok itu tadi berat. Makanya kisah Pinocchio ini lek becuk irunge dawa, umpama niku temenan niku irunge wong dawa kabeh niku. Tapi tidak. Bahkan izahna budaya bilai wajah budaya maktuban ala babihim. Ono wong ngilakoni dosa isu niku catatane nang gone lawang. Bahkan as-shalat alaihi khamsina. Sampun masyhur apa Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat. Awalnya itu 50 dilakoni oleh Bani Israil. Fakhaffahu ala hadhihi ummati wa hatta anhum ba'da ma furidu khamsina sholatan. Terus Allah diringankan menjadi 5. Terus Kanjeng Nabi matur untuk mengenai Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, la sakilna minal amali ma lan tiku fatu'adzibuna. Ma tasyukku alaina. Ya Allah, jangan bebankan, jangan pikulkan kepada kami amal yang berat yang mana nanti kita akan disiksa karena amal yang berat nikmat. Ini dikatakan di annahum law umiru bi khamsina sholatan. Seandainya saja sholat 50 waktu itu difardukan. Terus pendapat Al-Qurtubi, kalau memang perintah sholat 50 waktu itu difardukan, maka menjadi munazalika. Mereka itu bisa menjalankan. Walakinnahu yashukku alaihim wa la yudhikunahu amidamata alaihi. Mereka bisa menjalankan, tapi mereka itu tidak akan bisa menjalankan secara terus-menerus. Kalau mau saya waktu ini diwajibkan gunakan mematikan dengan Muhammad. Mematikan dengan Muhammad bisa menjalankan, tapi tidak bisa menjalankan secara terus-menerus. Ya mungkin bisa melakukan sebulan pisan, bisa melakukan setahun pisan main. Tapi Gusti Allah sudah mentahfif meringankan 50 itu menjadi 5. Sing wis dienteng modal. Aku sekat nang ngene 5 yang wis akeh sing iso nglakoni hukumane tetep sing 5 mau bisa iki kuatasi boten saged ngampahi.
Tapi bagaimanapun juga perintah yang 50 itu diringankan menjadi 5 langsung nanti niku ngatur wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ampunilah kami dari semua itu, waghfir lana, dan maafkanlah kami, ampunilah kami, warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Yang dimaksud wa'fu anna dengan ayat ini, tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa'fu anna minal masjid. Wa'fu anna minal masjid, maafkanlah kami minal masjid dari masjid. Masjid itu nopo? Azab berupa perubahan bentuk. Ini kalau terang kemana? Ini kalau lanjut kemana? Waghfir lana, dan ampuni kami minal khosfi, dari azab berupa khosf. Khosf itu azab yang ditelan bumi. Warhamna, dan rahmatilah kami minal qazfi, dari azab berupa qazf, pelemparan batu dari langit. Lanjutannya keterangan dari tafsir Al-Qurtubi dikatakan li'annal umama al-madiyata, karena sesungguhnya umat-umat yang telah lewat, ba'dhum asobahum al-masdu, sebagian di antara mereka itu dikenai azab berupa masuk. Ba'dhum asobahum al-khosdu, sebagian di antara mereka dikenai hukuman azab berupa khosab. Ba'dhum al-qadhu, sebagian di antara mereka dihukum dengan azab al-qadhu. Kita akan membahas yang pertama tentang umat-umat terdahulu yang diazab dengan al-masdu. Al-masdu itu perubahan bentuk. Menjusiji dengan retasi enggak. Insyaallah enggak lah. Cerita ini memang masyhur, memang enten ayat. Orang-orang Bani Israil itu pernah sebagian di antara mereka itu diazab berubah menjadi kera. Jadi pedes. Jadi ada umat-umat yang terdahulu itu dirubah bentuknya menjadi kera. Itu Bani Israil diazab berubah menjadi kera. Dikokon gak oleh mancing lek dino Sabtu, tetap mancing, diakali peraturannya, diakali, jaringnya dideleh dino Jumat, dicukup dino Minggu, diakali seperti itu. Akhirnya dia dirubah bentuknya menjadi kera. Ada umat-umat terdahulu yang diangkat oleh Allah melalui perubahan bentuknya. Allah subhanahu wa'fu anna, wa'fu anna minal masjid, waghfir lana minal khosfi. Ada umat-umat yang terdahulu itu diazab ditelan bumi. Ampun terkenal Korun, itu dari kaum Bani Israil. Ini ditelan bumi. Pasukan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu juga ditelan oleh Laut Merah. Ini ditelan bumi, ditelan oleh Laut Merah, ditelan tenggelamkan oleh Laut Merah, itu juga ditelan bumi. Jadi banyak sekali umat-umat terdahulu yang dianggap seperti itu. Warhamna minal qadhi, rahmatilah kami dari qadhun. Qadhun itu apa? Pelemparan batu dari langit. Kaum Samud, kaum Samud itu juga boten iman marang Kanjeng, boten iman marang Nabi Soleh. Terus kaum Samud itu membunuh untanya Nabi Soleh. Terus mereka dilempari batu dari langit. Kaum Nabi Lut itu melakukan tindakan sodomi. Itu insya Allah pernah kita bahas juga. Juga kembali keterangan ngopo kita membahas tentang masalah LGBT. Kaum Nabi Lut itu di mereka itu LGBT, terus bahasa kerennya itu LGBT. Mereka melakukan LGBT, lanang podo lanang seneng, wedok podo wedok seneng, kumpul sodomi, LGBT. Akhirnya apa? Mereka dianggap dilempari batu dari langit. Kanjeng Nabi meminta kepada Allah agar umatnya tidak dihukum seperti itu. Mau Kanjeng Nabi waktu nyuwun kaya ngoten terus bisa jadi umat-umatnya kok dihukum kaya seperti dahulu. Nah ini saya kayak udah waktu toko langit misalnya LGBT gak karu-karuan nanti. Karu-karuan
Makanya Kiai Haji bisa begitu di mana-mana, termasuk di Indonesia, Kanjeng Nabi sampun meminta agar umatnya tidak dihukum seperti umat-umat yang terdahulu. Pasukan Abraham jika menyerang Ka'bah ini diangkat oleh Allah, dilempar batu dari langit. Betapa banyak mereka, orang-orang terdahulu, kaum terdahulu itu yang mendapatkan azab seperti itu. Kanjeng Nabi nyuwun agar umatnya tidak diazab seperti itu. Ayat terakhir, Anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan tafsir untuk kasir kita, Anna Mu'adhan kana idza faragha min hadis suwadi qala ani. Benar sesungguhnya Mu'adh bin Jabal, maksud Mu'adh itu adalah Mu'adh bin Jabal, salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Itu ketika kalau beliau sudah membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, Mu'adh bin Jabal itu matur amin. Maka dari takdir, mari fansurna al-qawmil kafirin ditambahi. Nanti mulai yo karena tafsir Ibnu Katsir menceritakan seperti itu, sahabat Mu'adh bin Jabal mari maca dua ayat terakhir ini mesti maca amin. Dia kok maca amin sak marine iki amin wis koyo patahi matane dirahmatika ya arhamar rahimin mari langsung ila ya rabbi subhanallah. Jadi tambah terus ya kita amin ini. Boten nomor. Nah, ketika Kanjeng Nabi sampun tentang maulana nasional pemil kafirin, itu di riwayat yang lain, itu Kanjeng Nabi itu matur baru ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqal nusyir bil qurbi masirata syahrin. Kanjeng Nabi itu nanti matur hadisnya sahih, tenggone sahih Bukhari, tenggone iki menurut kula ningali tenggone tempat tayamum, diceritakan akhrajul Bukhari fi tayamum. Artinya tentang Sahih Bukhari tentang tayamum itu Kanjeng Nabi matur sesungguhnya itu aku diberikan pertolongan dengan cara dibenamkannya rasa takut pada musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Kanjeng Nabi itu ketika perang ya dari perang itu musuhnya itu sudah takut 1 bulan sebelum perang. Wa yuqalu dikatakan Innal huzata sesungguhnya perang idza kharaju min diyarihim bin niyati al-kharajati mubarru bil qabli wa qa'abu wahibatu fi qulubil kufari masirata syahrin fi syahrin. Ketika perang, ketika orang-orang Islam itu keluar dari rumahnya dengan niat yang murni, dengan niat yang ikhlas karena Allah, terus mereka memukul genderang perang mereka pukul, terus di hati orang-orang kafir itu timbullah rasa takut selama sejarah 1 bulan lamanya. Alimu bihurujim awam yang lalu, bisa jadi mereka tahu karena umat Islam sudah berangkat, atau mereka memang tidak tahu, ujuk-ujuk ada rasa takut gitu ya. Suma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a wa khallahu hadhil ayat. Kemudian ketika Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kembali marang perang Yunani, terus Allah mewahyukan ini ayat. Yu'lima ummatahu bidzalik, agar umatnya itu tahu hal ini. Itu sampai membahas mengenai keterangan kemarin. Ayat ini, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah ini, ada yang mengatakan bahwasanya surah ini dua ayat terakhir ini turun ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, kan maksud. Tapi juga ada yang mengatakan tidak, 2 ayat ini turun dari Madinah. Maksud kula ya, ini berdasarkan angan-angan kula mawon. Kalau memang ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj, berarti Kanjeng Nabi itu sudah mengerti, mestinya Kanjeng Nabi itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Sebab Kanjeng Nabi itu juga meminta anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kemudian tafsir Jalalain itu dikatakan fi qaumil hujjati wal ghalabati fi qitalihim, dengan menegakkan hujjah dan menang
perang melawan mereka. Jadi karena Kanjeng Nabi, sekali lagi ulama berbeda pendapat, dua ayat terakhir ini turun tengguni. Kalau yang turun dikatakan turun nenggoni Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, berarti Kanjeng Nabi itu tasik nenggoni Mekah. Kanjeng Nabi tasik nenggoni Mekah. Ya Allah, sangat masuk akal karena perjalanan Isra Mi'raj sendiri kan sesuatu mukjizat yang luar biasa, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Bisa jadi Kanjeng Nabi itu menembus ruang dan waktu sehingga Kanjeng Nabi itu bisa melihat masa lalu dan bisa melihat masa depan. Kanjeng Nabi mungkin di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu karena melintasi perjalanan lintas dimensi dan lintas waktu sehingga Kanjeng Nabi itu melihat banyak peperangan. Lalu Kanjeng Nabi itu meminta tentang Maulana Fansurna al-Qawmil akhir. Ayat ini memang turun ke Madinah sesuai dengan pendapat ulama yang lain. Maka sangat wajar Kanjeng Nabi meminta pertolongan marang Allah agar menang melawan orang-orang kafir. Karena ketika Kanjeng Nabi di Madinah itu mengalami 27 kali peperangan. Yang kan, ketika Kanjeng Nabi di Madinah itu terjadi 27 kali peperangan, yang mana di antara 10 peperangan minimal di antara 27 itu terjadi benar-benar secara fisik, kontak fisik. Dan perang pertama kali yang dilakukan oleh orang Islam itu adalah perang Badar. Perang besar masa perang Badar yang tetapi belum sampai terjadi kontak fisik. Perang yang pertama terjadi itu adalah perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maksudnya apa? Kalau memang ayat ini turun ke Mi'raj, berarti Kanjeng Nabi itu memang mengalami perjalanan lintas dimensi waktu. Terus Kanjeng Nabi meminta marang Allah agar nanti ketika berperang kan belum terjadi. Kanjeng Nabi minta agar peperangan itu diberikan kemenangan kepada kita, mengalahkan orang-orang kafir. Sementara jika terjadi memang ayat ini turun ke Madinah, Kanjeng Nabi meminta agar peperangan itu dimenangkan oleh kaum Islam atas orang-orang kafir. Nah, ini sekedar angan-angan mawon. Angan-angan mawon ini berdasarkan tafakur piyambak, angan-angan dewi. Sekarang terjadi perang antara Israel dan Iran. Israel dan Iran terjadi perang. Kita berharap agar perang ini tidak terjadi. Sampai perang nuklir menang. Nuklir itu efeknya itu ribuan kali dari bom atom Nagasaki Hiroshima. Nuklir itu kan sampai sekarang kan belum ada, perang nuklir kan belum ada. Cuma besok kalau perang dunia ketiga, perang dunia kan si perang dunia pertama, kalau perang dunia kedua. Nanti kalau perang dunia ketiga, kalau memang terjadi perang bom nuklir, itu efeknya itu semua negara itu pasti kena dampaknya. Bahkan bisa jadi ini sekedar angan-angan mawon. Karena sebuah negara misalnya ngebom nuklir terus balas dengan nuklir yang sama, akhirnya terjadi saling membalas. Iran duwe sekutu, duwe konco Rusia, duwe konco Cina misalnya, Israel duwe konco Amerika, duwe konco Eropa, duwe bom nuklir lagi. Ini mulai terjadi bom nuklir lagi. Bahkan bisa jadi teknologi yang sudah maju seperti ini itu langsung mengalami kemunduran. Wis ono maneh internet, ya kan, wis ono maneh internet, wis ono maneh teknologi seperti sekarang. Karena semua basis teknologi itu sudah hancur karena bom nuklir. Tapi sebelum terjadi, kiamat gak suwe maneh. Wis kaya ngoten kan wis karek entene baru Imam Mahdi wis mudhun marang perang gawe waktu ngono ae wis. Betapa mengalis iso ojo perang. Maka lek sing kepengin perang itu yo ojo. Perang itu merugikan kita semua. Apa maneh sampai perang nuklir niku wis hancur kabeh. Teknologi akan hancur semuanya, terus kita akan kembali ke zaman batu. Makanya Albert Einstein itu ketika dia itu dulu itu pernah berkata, saya tidak tahu dengan apa perang dunia ketiga itu akan dimulai.
Tapi yang saya tahu besok perang dunia keempat itu akan menggunakan tongkat dan batu. Ini boleh terjadi. Mungkin memang benar hadis Kanjeng Nabi, kita tidak tahu, memang banyak sekali hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan besok akhir zaman itu akan muncul Imam Mahdi yang akan perang menggunakan pedang. Banyak sekali riwayat seperti itu. Kita tidak tahu yang dimaksud pedang itu apakah zahir pedang atau itu najas. Zahir pedang berarti perang akhir zaman itu memang teknologi mengalami kemunduran sehingga perang itu dari pedang mani. Soalnya teknologi sudah habis semuanya karena efek bom nuklir. Jadi ini ayat ini kita buatan seorang ayat ini turun dari mikros akan turun ketika Kanjeng Nabi teng Madinah. Tapi bagaimanapun ayat terakhir ini Kanjeng Nabi meminta kepada Allah anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Betapapun perang zaman Kanjeng Nabi sampai perang akhir zaman memang diceritakan bahwasanya perang akhir zaman besok ya ahli kiblat itu ahli kiblat, perang yang terjadi itu ahli kiblat dengan orang yang tidak ahli kiblat. Semoga dua kali panjenengan gak menangi perang itu. Menangi perang itu ya dirungkas tek kiamat barang Indonesia. Mungkin boten. Jadi betapapun perang yang dilakukan oleh semuanya ke zaman Kanjeng Nabi sampai akhir zaman, Allah akan menjadi penolong. Terus kita meminta fansurna ala qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Pun jika semacam mungkin tidak dikatakan manfaat. Kamis binjing niku narian mau salbati. Kalau mengalir kalender kok dilalah di niku malam tanggal 1. Terus ngersaken dugine niku saderenge maghrib, terus saderenge maghrib kita maus sareng-sareng untuk akhir tahun. Terus saderenge maghrib sampun siap, sampun beres sajadah. Terus saderenge alat maghrib kita maus doa akhir tahun. Jumat niku alat maghrib, terus nanti niku lunga doa awal tahun. Jumat niku diterusaken mau Al-Kahfi, mau Nadia, dan mungkin ya tentang yang lain yang mungkin nanti insya Allah kita akan mengikuti. Ya mungkin tahun baru mungkin kita diparingi sehat walafiat wis kuatah kejadian. Yes pokoknya sehat walafiat, umur sehat, umur terus sehat walafiat, panjang umur, dan rezeki ingkang kata halal barokah. Terus Senin dingin malih pendung. Senin bijing malih renton. Terus Kamis bijing nariaan. Nanti niku Senin malih niku renton. Senin malih niku renton. Nah, saderenge renton niku Sabtu Minggu niku Taswa Asyura. Insyaallah ngoten ya, kalau ningali kalender. Taswa Asyura itu Sabtu Minggu. Apa ngoten nggih? Sih terus kalender ya. Orang ini benar, bukan sih. Oh, biasanya kalender minggu. Cek dengan Juli. Nah, Juli tanggal bukan buat. Hah? Tanggal berapa? Ayo tanggal berapa? Pernah, ini tanggal sedang ini tanggal berapa ya? Tanggal 23 Senin besok. Oh, Senin 5 30 nih Rentun. Ya oke, masih mungkin 30 Rentun. Lajeng Taswa Asyura niku Sabtu Minggu 56. Ya, nggih ngoten maksud kula kan. Nanti kan bukan kepanggi, sosialis senengnya begini kan bukan kepanggi. 56, lagi lagi kan tanggal 13 itu Rentun, tanggal 13 Rentun, Beijing tanggal 6 libur di 6 libur niku nariaan
Senene Prendol lah mantu niku taswa Asyura. Sabtu Minggu Senene insyaallah ngaos malih. Senene ngaos malih insyaallah kasih tenggone ayat 286 enten beberapa keterangan sing perlu kula sampaikan tadi terus kali ditambahi tahlil. Kun kesempatan mungkin nanti keterangan yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna wa dzurriyyatan min ahli wa ahli khair wa ja'alna wa min ahli syaitan. Allahumma ja'alna wa min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi ummi wa syukran wa salam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah